Selamat datang di presentasi tentang perencanaan strategis tenaga kerja dan sumber daya. Pada sesi ini, kita akan membahas bagaimana cara menyelaraskan orang, kapasitas, dan modal secara efektif dengan tujuan organisasi dalam jangka panjang. Materi ini disusun oleh Dr. Jawad Sebaali, yang akan membantu kita memahami pentingnya perencanaan strategis dalam mengelola sumber daya manusia dan aset organisasi secara menyeluruh. Pada akhir pelatihan ini, Anda akan mampu memahami prinsip-prinsip inti dalam perencanaan tenaga kerja dan sumber daya strategis, serta mengaitkan peramalan permintaan tenaga kerja dengan strategi organisasi secara efektif. Selain itu, Anda juga akan belajar bagaimana menerapkan metode praktis untuk mengidentifikasi dan menutup kesenjangan kapabilitas penting, merancang model alokasi sumber daya yang sesuai dengan prioritas organisasi, dan memimpin diskusi perencanaan lintas fungsi dengan keyakinan dan ketepatan lebih tinggi. Perencanaan tenaga kerja strategis adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi kita selalu memiliki orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat dalam peran yang tepat pada waktu yang tepat. Ini bukan sekadar menghitung jumlah karyawan yang dibutuhkan tahun ini, melainkan melihat jauh ke depan 2 hingga 5 tahun ke depan untuk menyelaraskan keputusan SDM dengan tujuan bisnis. Kita harus bertanya, keterampilan apa yang akan kita butuhkan di masa depan yang belum kita miliki sekarang? Peran mana yang paling krusial untuk mendukung visi kita? Dan penting sekali, kita harus mengetahui di mana kita paling rentan jika ada orang kunci yang pergi. Hal ini bukan hanya tugas Departemen HR, tapi menjadi tanggung jawab para pemimpin organisasi untuk memastikan keberhasilan perencanaan ini. Sekarang ini, perencanaan tenaga kerja secara strategis menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya. Karena tanpa perencanaan yang baik, organisasi seringkali terjebak dalam siklus yang reaktif. Mereka cepat-cepat merekrut saat proyek baru dimulai, kesulitan mempertahankan karyawan saat pesaing menawarkan peluang menarik, dan baru menyadari adanya kesenjangan keterampilan ketika sudah menimbulkan masalah serius. Akibatnya, biaya dari ketidaksesuaian tenaga kerja ini tersebar di seluruh bisnis, proyek tertunda, target gagal tercapai, dan tingkat turnover meningkat drastis. Dengan perencanaan strategis, organisasi bisa beralih dari posisi yang selalu bereaksi menjadi posisi yang siap menghadapi tantangan, memberikan para pemimpin gambaran lebih jelas tentang potensi risiko kapasitas sebelum berubah menjadi krisis. Di sini kita membahas 3 dimensi utama dalam perencanaan tenaga kerja yang sangat penting untuk dipahami secara menyeluruh. Pertama, ada pasokan tenaga kerja, yang mencakup siapa saja yang saat ini Anda miliki di organisasi, baik dari segi keterampilan, pengalaman, potensi, maupun ketersediaan mereka. Ini seperti inventaris tenaga kerja Anda saat ini. Selanjutnya, ada permintaan, yaitu siapa yang akan Anda butuhkan untuk mewujudkan strategi organisasi Anda di masa depan. Di sini, penting untuk memperhatikan peran, kompetensi, jumlah tenaga kerja, serta waktu kapan mereka dibutuhkan. Terakhir, kita punya kesenjangan, yaitu perbedaan antara pasokan dan permintaan. Analisis kesenjangan inilah yang memberitahu kita apa yang perlu kita bangun, beli, pinjam, atau hilangkan. Karena pada akhirnya, setiap pembicaraan tentang perencanaan tenaga kerja akan kembali pada ketiga dimensi ini, dan dengan memahami semua secara bersamaan, perencanaan kita akan menjadi lebih strategis, bukan hanya aktivitas administratif semata. Sebelum kita merencanakan kebutuhan tenaga kerja, sangat penting untuk memiliki pandangan yang jelas tentang tujuan organisasi kita. Kita harus membaca strategi bisnis dengan seksama dan kemudian memahami bagaimana strategi itu berdampak pada sumber daya manusia. Misalnya, jika perusahaan berencana ekspansi ke pasar baru, kita perlu memperhatikan kebutuhan akan keahlian bahasa, pengetahuan tentang budaya lokal, serta jaringan relasi yang kuat. Di sisi lain, jika fokus organisasi bergeser ke otomatisasi, maka peran yang berhubungan dengan proses manual akan berkurang, dan kebutuhan akan kemampuan analitis serta teknis akan meningkat. Jadi, menghubungkan strategi bisnis dengan kebutuhan tenaga kerja adalah kunci agar perencanaan SDM kita selaras dengan arah organisasi. Dengan begitu, kita bisa mengantisipasi perubahan dan mempersiapkan tenaga kerja yang tepat sejak awal. Memulai dengan segmentasi tenaga kerja sangat penting karena tidak semua peran dalam organisasi memiliki bobot strategis yang sama. Dengan segmentasi,
kita dapat mengidentifikasi peran mana yang krusial bagi strategi organisasi, mana yang penting tapi masih bisa digantikan, serta mana yang bisa direstrukturisasi atau bahkan dialihdayakan. Biasanya, kita mengelompokkan berdasarkan dua faktor utama, nilai strategis peran tersebut, dan seberapa sulit posisi itu untuk diisi. Peran yang memiliki nilai strategis tinggi dan sulit diisi harus menjadi fokus utama dalam perencanaan, karena kekosongan pada posisi ini bisa menimbulkan risiko besar bagi arah organisasi kita. Di slide ini, kita membahas tentang 4 kategori tenaga kerja yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Pertama, ada peran strategis, yang memiliki nilai tinggi dan sulit digantikan, sehingga sangat penting untuk mendorong posisi kompetitif perusahaan. Peran ini membutuhkan perencanaan suksesi dan pengembangan khusus. Kemudian, peran inti, yang juga bernilai tinggi namun relatif lebih mudah diisi. Peran ini menjaga kelangsungan operasi, sehingga retensi dan manajemen kinerja yang konsisten sangat krusial. Berikutnya, peran pendukung yang nilainya strategis lebih rendah tetapi lebih sulit diisi. Jika tidak direncanakan dengan baik, peran ini bisa menjadi hambatan, sehingga perlu dipertimbangkan opsi seperti kontrak atau alih daya. Terakhir, ada peran transaksional, yang memiliki nilai lebih rendah dan mudah diisi. Peran ini sangat cocok untuk otomasi atau layanan bersama agar kapasitas sumber daya di tempat lain bisa lebih optimal digunakan. Memahami kategori ini membantu kita mengelola tenaga kerja dengan lebih efektif sesuai dengan nilai dan tingkat kesulitan pengisian peran tersebut. Peramalan permintaan tenaga kerja adalah proses memperkirakan berapa banyak orang yang kita butuhkan, di posisi apa, dan dengan kemampuan seperti apa selama periode perencanaan yang telah ditentukan. Ini berdasarkan dua hal utama, aktivitas bisnis yang kita prediksi dan bagaimana aktivitas tersebut memengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Pertama, analisis tren yang melihat pola historis dan memproyeksikannya ke masa depan. Kedua, perencanaan skenario yang memodelkan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan berbagai kemungkinan kondisi di masa depan. Ketiga, peramalan yang dipimpin manajer, di mana kita mengumpulkan masukan langsung dari para pemimpin unit bisnis yang mengetahui kebutuhan di lapangan. Rencana yang paling efektif biasanya menggabungkan setidaknya dua metode ini, karena satu metode saja tidak bisa memberikan gambaran lengkap secara menyeluruh. Pada slide ini, kita membahas 3 skenario perencanaan utama dalam praktik. Pertama, ada skenario dasar, di mana bisnis berjalan sesuai lintasan saat ini dengan kebutuhan tenaga kerja yang tumbuh secara stabil dan dapat diprediksi. Kemudian, skenario pertumbuhan menunjukkan ekspansi yang semakin cepat, di mana pasar, produk, atau layanan baru membutuhkan tambahan karyawan dengan kemampuan baru. Terakhir, skenario kontraksi terjadi saat aktivitas melambat, sehingga fokus perencanaan bergeser pada kemampuan apa yang harus dipertahankan dan apa yang perlu dilepas secara bertanggung jawab. Menjalankan beberapa skenario ini membantu pimpinan membuat keputusan lebih cepat dan tepat saat kondisi berubah, dengan tujuan mengurangi waktu merespons daripada memprediksi masa depan secara presisi. Analisis pasokan tenaga kerja memberikan kita gambaran yang sangat jelas tentang kondisi tenaga kerja yang kita miliki saat ini. Ini bukan hanya soal berapa banyak orang yang bekerja, tapi juga meliputi profil kemampuan mereka, tingkat kesiapan untuk naik jabatan, risiko pensiun, serta potensi mobilitas internal. Dengan analisis yang menyeluruh, kita bisa menjawab berbagai pertanyaan penting, seperti berapa banyak karyawan yang siap naik ke posisi berikutnya dalam 2 tahun ke depan. Kita juga bisa mengetahui peran penting mana yang belum memiliki pengganti, sehingga kita bisa mengambil langkah proaktif. Selain itu, kita bisa mengidentifikasi area mana dalam organisasi yang paling rentan terhadap kehilangan pengalaman jika para karyawan berpengalaman pergi. Dengan data nyata ini, perencanaan tenaga kerja berubah dari sekadar tebak-tebakan menjadi alat manajemen yang benar-benar kredibel dan efektif. Inventaris keterampilan adalah catatan terstruktur yang sangat penting, karena ini mencatat kemampuan nyata yang dimiliki tenaga kerja Anda, bukan hanya berdasarkan jabatan atau lama pengalaman saja. Untuk membangun inventaris yang akurat, kita menggabungkan 3 sumber utama, penilaian diri karyawan, evaluasi dari manajer, dan data kinerja. Penilaian diri membantu mengungkap kemampuan yang mungkin tak terlihat,
sementara evaluasi manajer memberikan pandangan tentang kesiapan dan potensi individu. Data kinerja memastikan inventaris tersebut berdasarkan hasil nyata yang sudah terbukti. Penting juga untuk memperbarui inventaris ini setidaknya setahun sekali, sebaiknya bersamaan dengan siklus penilaian kinerja, agar data selalu relevan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Pada tahap analisis kesenjangan, kita mulai dengan mengidentifikasi dan mengukur kesenjangan yang ada antara kondisi saat ini dan kebutuhan di masa depan. Setelah itu, kita memprioritaskan kesenjangan tersebut agar fokus kita tepat sasaran. Dengan membandingkan pasokan sumber daya yang ada, kita bisa menetapkan kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, pemetaan kemampuan membantu kita memahami kapasitas organisasi secara menyeluruh. Yang paling penting, analisis kesenjangan ini bukan hanya membuat daftar peran yang kurang, tapi memberikan pandangan prioritas tentang kesenjangan mana yang paling berisiko terhadap arah strategis perusahaan kita. Dengan cara ini, kita bisa memutuskan area mana yang harus cepat ditangani dan mana yang cukup dipantau tanpa intervensi segera. Setelah kita memahami di mana letak kesenjangan kemampuan di organisasi kita, ada 4 pendekatan utama untuk menutupnya. Pertama, build, yaitu membangun kapabilitas secara internal melalui pelatihan dan jalur karir yang terstruktur. Kedua, buy, di mana kita merekrut talenta dari luar untuk membawa keterampilan yang belum dimiliki oleh organisasi saat ini. Ketiga, borrow, menggunakan kontraktor, konsultan, atau talenta berbasis proyek untuk kebutuhan jangka pendek. Dan terakhir, bind, yaitu mempertahankan talenta penting yang sudah ada melalui investasi yang fokus pada pengalaman dan pengembangan mereka. Kebanyakan organisasi perlu menggabungkan keempat strategi ini, sesuai dengan sifat dan tingkat urgensi kesenjangan yang ada, agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pada bagian ini, kita membahas tentang kapan sebaiknya kita membangun kapabilitas internal dan kapan lebih baik membeli dari luar. Kapan membangun berarti kesenjangan kapabilitas tidak mendesak, dan kita punya orang-orang berpotensi tinggi yang bisa dikembangkan. Keterampilan yang dibutuhkan juga sangat spesifik sesuai dengan konteks dan budaya organisasi, sehingga mengembangkan dari dalam memberikan nilai retensi jangka panjang yang lebih besar dibanding biaya perekrutan. Sebaliknya, kapan membeli diperlukan ketika kesenjangan bersifat mendesak dan posisi tersebut tidak bisa menunggu proses pengembangan internal. Jika keterampilan sangat terspesialisasi dan sulit ditemukan di dalam organisasi, serta kandidat eksternal membawa pengetahuan pasar yang unik dan sulit ditiru dari dalam, maka membeli menjadi pilihan yang lebih tepat. Jadi, keputusan ini sangat tergantung pada urgensi kebutuhan dan sifat keterampilan yang dibutuhkan. Perencanaan tenaga kerja sebenarnya berfokus pada aspek manusia, seperti jumlah orang, kemampuan mereka, kesiapan, dan penempatan mereka dalam organisasi. Namun, perencanaan sumber daya memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya melibatkan tenaga kerja tetapi juga modal keuangan, aset teknologi, ruang fisik, waktu, dan informasi. Perencanaan sumber daya strategis berusaha mengatur semua input ini agar dapat menjalankan strategi secara efektif. Jika rencana tenaga kerja kuat tapi mengabaikan batasan anggaran atau ketersediaan teknologi, maka pelaksanaannya bisa gagal. Jadi, kedua perencanaan ini harus dikembangkan secara bersamaan, bukan secara bertahap atau terpisah. Pada slide ini, kita membahas tentang keputusan alokasi sumber daya yang efektif. Pertama, sangat penting untuk menyesuaikan alokasi ini dengan prioritas strategis perusahaan. Artinya, kita harus mengarahkan sumber daya paling banyak ke aktivitas yang benar-benar mendukung tujuan strategis, bukan hanya mengikuti permintaan yang paling keras atau mendesak. Selanjutnya, kita harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa sumber daya perlu dialokasikan untuk mendukung operasi saat ini agar bisnis tetap berjalan lancar, sementara yang lain harus diinvestasikan untuk membangun kemampuan masa depan yang akan membawa pertumbuhan berkelanjutan. Terakhir, keputusan alokasi sumber daya bukanlah sesuatu yang statis. Penting untuk meninjau dan menyesuaikannya secara berkala, misalnya setiap kuartal, agar tetap relevan dengan kondisi dan prioritas yang dapat berubah seiring waktu. Dengan cara ini, kita bisa memastikan sumber daya digunakan secara optimal dan mendukung keberhasilan strategis perusahaan.
Keputusan tenaga kerja sebenarnya adalah keputusan keuangan yang sangat penting. Setiap rekrutan, perubahan peran, atau investasi dalam pelatihan pasti melibatkan biaya dan hasil yang harus diperhitungkan. Jika perencanaan tenaga kerja dilakukan terpisah dari perencanaan keuangan, ini bisa menyebabkan kesenjangan antara rencana para pemimpin dengan anggaran yang tersedia. Organisasi yang paling efektif menjalankan perencanaan tenaga kerja secara paralel dengan penyusunan anggaran, agar HR dapat menghadirkan gambaran kapabilitas, sementara bagian keuangan menentukan batas sumber daya yang ada. Dengan cara ini, mereka bisa membangun rencana yang tidak hanya strategis dan kuat, tapi juga secara finansial kredibel, sehingga mengurangi risiko kejutan anggaran di tengah tahun. Jadi, pada slide ini kita melihat 4 horizon perencanaan tenaga kerja yang berbeda. Pertama, horizon 1 mencakup waktu dari 0 hingga 6 bulan, di mana fokusnya adalah pada penyesuaian operasional seperti perekrutan segera dan relokasi jangka pendek. Selanjutnya, horizon 2 meliputi 6-18 bulan, dengan penekanan pada perencanaan taktis seperti membangun pipeline dan program pengembangan karyawan. Kemudian, horizon 3 melibatkan perencanaan strategis untuk jangka waktu 18 bulan hingga 3 tahun. Fokus di sini adalah pada investasi kapabilitas dan persiapan suksesi untuk peran penting. Terakhir, horizon 4 adalah perencanaan jangka panjang selama 3 hingga 5 tahun, yang bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang benar-benar selaras dengan arah masa depan organisasi, bukan hanya kondisi saat ini. Dengan memahami tiap horizon ini, kita bisa merancang strategi tenaga kerja yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Perencanaan suksesi adalah bagian penting dari perencanaan tenaga kerja strategis yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional organisasi. Hal utama di sini adalah mengidentifikasi peran-peran kritis yang tidak boleh kosong dan menentukan siapa yang paling siap untuk mengisinya. Perencanaan ini tidak hanya sebatas mencari pengganti CEO, tapi melibatkan semua posisi yang kehilangan penghuninya bisa mengganggu jalannya bisnis atau arah strategis perusahaan. Kita harus tahu risiko kepergian pemegang jabatan saat ini, siapa yang siap menggantikan sekarang, siapa yang mungkin siap dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, dan area mana yang membutuhkan investasi pengembangan agar penerus bisa lebih cepat siap. Penting untuk diingat bahwa perencanaan suksesi ini harus selalu ditinjau minimal setahun sekali oleh pimpinan tertinggi agar tetap relevan dan efektif. Pada bagian ini, kita membahas tentang pengembangan pipeline talenta yang efektif. Pertama, sangat penting untuk melakukan identifikasi karyawan berpotensi tinggi dengan menggunakan kombinasi data kinerja, asesmen kepemimpinan, dan juga masukan dari manajer. Dengan cara ini, kita bisa menentukan siapa yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mengambil peran yang lebih kompleks. Selanjutnya, kita harus merancang pengembangan yang terarah dengan memberikan tugas yang menantang, mentoring, paparan lintas fungsi, dan pembelajaran formal yang sesuai dengan peran yang tengah mereka persiapkan. Terakhir, penting untuk menciptakan visibilitas dan pergerakan. Karyawan berpotensi tinggi perlu mendapatkan paparan langsung kepada para pemimpin senior serta kesempatan membuat keputusan nyata. Tanpa visibilitas, mereka akan merasa frustrasi dan berisiko meninggalkan organisasi. Desain organisasi dan struktur tenaga kerja adalah faktor kunci yang tidak bisa dipisahkan dari perencanaan tenaga kerja. Ketika kita melihat bagaimana organisasi disusun, mulai dari pengelompokan peran, proses pengambilan keputusan, hingga jumlah lapisan antara lini depan dan pimpinan, hal ini langsung memengaruhi kemampuan tenaga kerja kita. Jika struktur organisasi tidak sejalan dengan strategi, maka rencana tenaga kerja yang dibuat pun seringkali kurang tepat. Contohnya, struktur yang sangat terpusat bisa membatasi kecepatan pengambilan keputusan, yang justru sangat dibutuhkan terutama di peran yang berhadapan langsung dengan pasar. Oleh karena itu, memahami hubungan antara desain organisasi dan tenaga kerja membantu kita merencanakan tidak hanya jumlah orang yang diperlukan, tetapi juga bagaimana mereka akan bekerja secara efektif dalam struktur tersebut. Pada slide ini, kita membahas tentang tata kelola perencanaan tenaga kerja yang efektif. Agar perencanaan tenaga kerja tidak hanya menjadi laporan yang tersimpan di rak, tapi benar-benar menghasilkan keputusan nyata, diperlukan tata kelola yang baik. Pertama, ada kepemilikan yang jelas. Perencanaan tenaga kerja strategis harus dipimpin oleh tingkat kepemimpinan senior,
dengan HR sebagai mitra dalam desain dan fasilitasi, bukan hanya sebagai pelaksana tunggal. Kedua, ritme atau siklus perencanaan yang terjadwal, biasanya tahunan dan terkait langsung dengan strategi serta anggaran perusahaan, serta adanya tinjauan triwulanan untuk memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Terakhir, akuntabilitas sangat penting di mana para pemimpin bisnis bertanggung jawab atas hasil tenaga kerja di area mereka, dan tata kelola memastikan mereka mendapatkan data serta dukungan yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan tepat. Peran data dalam perencanaan tenaga kerja sangat krusial karena data mengubah proses ini dari sekadar latihan opini menjadi proses manajemen yang kredibel. Sumber data paling berguna antara lain sistem informasi SDM, catatan manajemen kinerja, analisis wawancara keluar, pola mobilitas internal, serta waktu perekrutan berdasarkan jenis peran. Anda tidak perlu menunggu data yang sempurna untuk memulai. Banyak organisasi bisa memulai dengan data yang sudah ada dan secara bertahap meningkatkan kualitasnya. Yang paling penting adalah transparansi, mengetahui apa yang sudah pasti, apa yang masih perkiraan, dan apa yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemimpin yang jujur dalam mengelola ketidakpastian data akan membuat keputusan perencanaan yang lebih baik daripada mereka yang menunggu data lengkap sebelum bertindak. Di slide ini, kita membahas tentang apa yang perlu diukur dalam analitik tenaga kerja. Pertama, kita perlu melihat attrition atau tingkat keluar karyawan berdasarkan kategori peran. Ini penting karena memahami di mana karyawan paling sering keluar membantu kita mengetahui risiko retensi yang paling terkonsentrasi. Selanjutnya, waktu pengisian peran kritis juga harus diperhatikan. Jika rekrutmen lambat pada posisi strategis, ini menandakan adanya masalah pada pipeline atau sumber kandidat yang perlu kita tangani secara proaktif. Kemudian, kita juga harus memantau tingkat mobilitas internal. Tingkat mobilitas yang rendah seringkali menunjukkan pengembangan talenta yang kurang efektif, sehingga organisasi kita jadi terlalu bergantung pada rekrutmen dari luar. Terakhir, kesiapan suksesi adalah indikator langsung kualitas perencanaan kita. Proporsi peran kritis dengan penerus yang siap sekarang atau segera menunjukkan seberapa baik kita telah menyiapkan pengganti kunci di organisasi. Semua metrik ini bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh untuk mengelola tenaga kerja secara efektif. Peralihan menuju kerja terdistribusi telah secara fundamental mengubah cara kita merencanakan tenaga kerja. Sekarang organisasi dapat mengakses talenta dari lokasi yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun ini juga menimbulkan tantangan baru dalam mengelola dan mengembangkan tim yang tersebar di berbagai zona waktu dan pengaturan kerja. Untuk tim terdistribusi, perencanaan tenaga kerja harus memperhitungkan beberapa aspek penting, seperti infrastruktur komunikasi yang mendukung kolaborasi, kapabilitas manajerial di lingkungan virtual, serta cara melakukan percakapan kinerja dan pengembangan walaupun anggota tim tidak bertatap muka langsung. Penting untuk diingat, ini bukan sekadar soal teknologi. Ini adalah soal desain strategi tentang bagaimana kita memimpin dan mengelola orang, yang harus menjadi bagian integral dari asumsi perencanaan tenaga kerja kita. Dalam mengelola transisi tenaga kerja, kejujuran dan komunikasi yang jelas sangat penting. Perencanaan tenaga kerja strategi seringkali memicu perubahan seperti penempatan ulang, restrukturisasi, atau bahkan pemutusan hubungan kerja, dan saat itulah kita harus menyampaikan informasi ini seawal mungkin. Ketika karyawan mendapatkan informasi yang akurat lebih dulu, mereka dapat menerima perubahan dengan lebih baik, sementara ketidakjelasan justru menimbulkan kecemasan dan bahkan kehilangan talenta berharga. Selain itu, penting bagi kita untuk menawarkan opsi penempatan ulang sebelum memutuskan menghapus peran seseorang. Menempatkan kembali karyawan secara internal tidak hanya menjaga pengetahuan dan pengalaman organisasi tetap ada, tapi juga menunjukkan komitmen kita terhadap pengembangan mereka. Dan terakhir, mendukung karyawan yang harus pergi sangat memengaruhi reputasi perusahaan. Dengan memberikan dukungan seperti program outplacement dan memastikan proses keluar berjalan dengan hormat, kita membangun budaya kerja yang positif dan memperkuat daya tarik perusahaan di masa depan. Ini semua adalah kunci agar transisi tenaga kerja berjalan lancar dan memberi dampak positif bagi semua pihak. Budaya organisasi sangat mempengaruhi keberhasilan perencanaan tenaga kerja Anda. Jika budaya kerja tidak mendukung mobilitas internal atau keterbukaan dalam mengidentifikasi kesenjangan keterampilan,
maka rencana tenaga kerja bisa gagal atau tidak lengkap. Oleh karena itu, penting untuk jujur menilai apakah budaya saat ini mendukung perilaku yang diperlukan untuk rencana tersebut. Jika tidak, risiko terkait budaya ini harus diakui dalam rencana karena mengabaikan faktor budaya hanya akan menghasilkan dokumen tanpa perubahan nyata. Jadi, budaya adalah fondasi yang menentukan seberapa realistis dan efektif rencana tenaga kerja dalam organisasi. Mengkomunikasikan rencana tenaga kerja kepada pimpinan adalah kunci agar rencana tersebut bisa diimplementasikan dengan efektif. Rencana tenaga kerja tidak akan bernilai jika pimpinan tidak menindaklanjutinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerjemahkan data SDM ke dalam bahasa bisnis yang mudah dipahami oleh para pemimpin senior. Mereka perlu melihat dampak kesenjangan tenaga kerja bukan hanya dari sisi proses HR, tapi juga bagaimana hal itu memengaruhi pendapatan, penyelesaian proyek, hubungan dengan pelanggan, dan risiko strategis perusahaan. Untuk membuat komunikasi ini efektif, susunlah pesan Anda di sekitar 3 pertanyaan penting yang selalu dipikirkan oleh setiap pemimpin. Pertama, di mana kita rentan? Kedua, berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Dan ketiga, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan tindakan? Dengan membingkai rencana tenaga kerja melalui 3 pertanyaan ini, kita bisa mengubah diskusi dari sekadar pelaporan administratif menjadi pengambilan keputusan strategis yang berdampak besar bagi perusahaan. Itulah cara terbaik agar rencana tenaga kerja benar-benar didengar dan dijalankan oleh pimpinan. Dalam perencanaan sumber daya, koordinasi lintas fungsi sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Pada aspek keuangan, kita perlu menyelaraskan investasi tenaga kerja dengan siklus anggaran dan proyeksi keuangan. Agar setiap keputusan terkait SDM sudah dihitung biayanya dan mendapat persetujuan dalam siklus perencanaan. Dari sisi operasional, tugasnya adalah menerjemahkan kebutuhan kapasitas menjadi sinyal permintaan tenaga kerja, serta mengidentifikasi area di mana perubahan beban kerja mengharuskan adanya penyesuaian staf. Sementara itu, peran teknologi adalah memberikan sinyal tentang perubahan kebutuhan kemampuan teknis seiring dengan perubahan sistem, serta menginformasikan rencana tenaga kerja mengenai peran yang akan terdampak oleh otomatisasi. Dengan koordinasi yang baik antar ketiga fungsi ini, perencanaan sumber daya dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di organisasi dengan pertumbuhan tinggi, kita menghadapi tantangan yang unik, yaitu permintaan akan talenta yang meningkat lebih cepat daripada kemampuan organisasi untuk mengembangkan, merekrut, dan mengintegrasikan orang baru. Ini berarti kalau kita hanya menambah jumlah karyawan tanpa memperhatikan kapasitas kemampuan, risiko kegagalan akan makin besar. Oleh karena itu, perencanaan tenaga kerja harus dilakukan lebih sering dan dengan cakupan waktu yang lebih pendek. Misalnya, tinjauan dilakukan setiap bulan, bukan setiap triwulan, dan proyeksi perekrutan dibuat dalam jangka waktu 3 bulan bergulir, bukan tahunan. Selain itu, koordinasi yang erat antara HR dan para pemimpin unit bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa yang direkrut memang peran yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya posisi yang terasa mendesak sesaat. Jadi, disiplin dalam perencanaan justru menjadi lebih krusial seiring dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Ketika organisasi menghadapi tekanan keuangan, fokus perencanaan tenaga kerja berubah dari mengelola pertumbuhan menjadi mengelola risiko. Pertanyaan kuncinya adalah, peran dan kapabilitas mana yang benar-benar penting bagi strategi perusahaan, dan mana yang bisa dikurangi tanpa mengorbankan tujuan utama? Untuk itu, diperlukan segmentasi tenaga kerja yang jujur berdasarkan nilai strategisnya. Pemutusan hubungan kerja menyeluruh jarang menjadi solusi tepat karena bisa menghilangkan kapabilitas penting secara tidak selektif, serta menimbulkan biaya tersembunyi seperti penurunan kinerja dan beban kerja yang meningkat bagi karyawan yang tersisa. Teknologi serta otomatisasi membawa perubahan signifikan dalam perencanaan tenaga kerja kita. Dengan kemajuan otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi proses, kebutuhan tenaga kerja tidak lagi hanya pada tugas-tugas rutin, tetapi semakin mengarah pada peran yang menuntut kemampuan penilaian, pengelolaan hubungan, dan kolaborasi efektif dengan teknologi. Oleh karena itu, saat kita mengadopsi teknologi baru, sangat penting untuk secara eksplisit merencanakan bagaimana perubahan ini mempengaruhi tenaga kerja, peran mana yang akan berevolusi, hilang, atau muncul.
Tanpa perencanaan yang matang, investasi pada teknologi justru bisa menimbulkan kesenjangan kemampuan yang menghambat pencapaian hasil maksimal. Jadi, integrasi antara teknologi dan strategi pengembangan tenaga kerja menjadi kunci keberhasilan. Perencanaan tenaga kerja dan keberagaman itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam strategi perusahaan. Ketika kita merancang jalur karir, rencana suksesi, dan strategi perekrutan, kita sebenarnya sedang menentukan siapa yang berkesempatan berkembang dan mendapatkan posisi penting di masa depan. Jika selama ini profil demografis di level senior selalu sama, itu tandanya ada masalah dalam desain perencanaan kita. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu mengevaluasi ulang kriteria pemilihan talenta, kebijakan akses pengembangan, dan juga jaringan pencarian kandidat eksternal. Dengan begitu, kita bisa membangun tenaga kerja yang benar-benar beragam dan inklusif. Organisasi yang beroperasi secara global menghadapi tantangan unik dalam perencanaan tenaga kerja karena perbedaan besar dalam pasar tenaga kerja, aturan hukum, budaya, dan ketersediaan keterampilan di tiap wilayah. Rencana yang cocok di kantor pusat tidak selalu realistis untuk diterapkan di setiap negara. Perencanaan tenaga kerja yang efektif harus menggabungkan arahan strategis dari tingkat pusat dengan wawasan lokal dari tingkat regional. Tim perencanaan pusat fokus pada kerangka strategis dan prioritas global, sementara pemimpin HR regional memberikan pengetahuan penting tentang pasar lokal agar strategi tersebut bisa berjalan dengan baik. Kerjasama yang erat antara kedua level ini sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Pada studi kasus transformasi tenaga kerja IBM ini, kita melihat bagaimana perusahaan tersebut melakukan perubahan besar selama dekade 2010-an. IBM mengalihkan fokus strategisnya ke komputasi awan dan layanan kecerdasan buatan. Ini berarti perusahaan harus menilai kembali kapabilitas tenaga kerja yang benar-benar mendukung bisnis inti mereka dan yang sudah tidak relevan untuk masa depan. Untuk merespons perubahan ini, IBM menginvestasikan dana besar dalam program pelatihan ulang, seperti PTEK dan inisiatif keterampilan internal, sambil mengurangi tenaga kerja di layanan lama yang sudah kurang relevan. Mereka juga memprioritaskan pembangunan kemampuan dalam arsitektur cloud, data science, dan disiplin AI melalui perekrutan baru dan pengembangan karyawan yang sudah ada. Semua langkah ini tercermin dalam laporan perusahaan dan pemberitaan publik antara 2015 hingga 2022. Dengan demikian, transformasi ini menunjukkan bagaimana perusahaan besar harus beradaptasi secara strategis dengan perkembangan teknologi untuk tetap kompetitif. Di sini, kita membahas hubungan penting antara perencanaan tenaga kerja dan pengalaman karyawan. Orang membuat keputusan penting tentang apakah mereka akan bertahan, berkembang, atau pergi berdasarkan bagaimana mereka merasakan pengalaman bekerja di organisasi kita. Jika perencanaan tenaga kerja hanya berfokus pada angka dan profil kapabilitas tanpa memperhatikan bagaimana rasanya bekerja di sana, maka organisasi akan kesulitan dalam mempertahankan karyawan. Ada keterkaitan langsung antara perencanaan tenaga kerja dan pengalaman karyawan. Ketika karyawan melihat adanya jalur pengembangan yang jelas, bahwa keterampilan mereka dihargai dan diinvestasikan, serta bahwa organisasi membuat keputusan yang bijaksana untuk masa depan, mereka cenderung lebih berkomitmen dalam jangka panjang. Rencana tenaga kerja sebenarnya menjadi sinyal penting bagi karyawan, menandakan apakah organisasi benar-benar memandang mereka sebagai aset strategis yang serius atau tidak. Jadi, memastikan perencanaan tenaga kerja yang inklusif pengalaman karyawan adalah kunci dalam membangun komitmen dan loyalitas. Perencanaan pengembangan individu merupakan alat penting dalam mengelola tenaga kerja. Intinya, rencana ini menghubungkan strategi organisasi dengan pertumbuhan setiap karyawannya. Jika dibuat dengan baik, rencana ini akan menguntungkan baik karyawan maupun organisasi. Rencana pengembangan yang efektif harus jelas mengenai kapabilitas apa yang akan dikembangkan, pengalaman yang diperlukan, lini masa pencapaiannya, dan cara mengukur kemajuannya. Ini bukan sekadar daftar pelatihan, melainkan sebuah komitmen yang terstruktur antara karyawan dan manajer mengenai arah karir dan dukungan yang akan diberikan. Ketika rencana ini disesuaikan dengan analisis kesenjangan tenaga kerja, maka investasi dalam pembelajaran menjadi lebih terfokus pada area yang paling strategis dan penting bagi organisasi. Retensi adalah salah satu strategi penting dalam perencanaan sumber daya manusia.
Anda harus mengenali siapa saja yang tidak boleh kehilangan dalam organisasi Anda. Karena kepergian mereka dapat menyebabkan gangguan langsung dan signifikan. Kelompok orang ini membutuhkan perhatian retensi yang terarah, bukan hanya program keterlibatan umum yang diterapkan untuk semua orang. Selanjutnya, penting untuk memahami alasan mengapa orang memilih untuk pergi. Data dari wawancara keluar, wawancara bertahan, serta percakapan dengan manajer dapat memberikan sinyal awal sebelum seseorang benar-benar memutuskan meninggalkan organisasi. Dengan mengetahui ini, Anda bisa melakukan tindak lanjut lebih awal untuk mencegah kehilangan tersebut. Terakhir, sesuaikan investasi retensi Anda dengan nilai strategis karyawan tersebut. Fokuskan investasi tertinggi pada individu yang menempati peran kritis secara strategis, karena penggantian mereka membutuhkan waktu lama dan membawa risiko besar bagi organisasi. Di sini kita membahas tentang kematangan perencanaan tenaga kerja. Sebagian besar organisasi saat ini berada di tingkat 2 atau 3 dalam skala kematangan ini. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membantu Anda naik secara terencana melalui skala tersebut dengan membangun kebiasaan yang tepat, menggunakan alat yang efektif, dan mengadakan percakapan yang mendukung kematangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kita ingin mencapai proses perencanaan yang lebih matang dan terstruktur untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja secara optimal. Pada slide ini, kita membahas tentang bagaimana membangun dokumen rencana tenaga kerja yang efektif. Dokumen ini tidak harus panjang. Yang paling penting adalah kejelasan dan kemampuannya untuk ditindaklanjuti. Sebuah rencana yang baik biasanya mencakup 6 area utama. Pertama, kita harus memahami konteks strategi bisnis dan bagaimana hal itu mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja. Kemudian, kita perlu melihat gambaran pasokan tenaga kerja saat ini, serta membuat proyeksi permintaan tenaga kerja di masa depan. Setelah itu, analisis kesenjangan akan membantu kita mengidentifikasi di mana ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya, kita menyusun rencana aksi yang konkret, dengan penanggung jawab dan tenggat waktu yang jelas. Terakhir, kita menentukan metrik untuk melacak kemajuan agar bisa melakukan evaluasi secara berkala. Penting juga untuk menjaga rencana ini tetap ringkas agar benar-benar dibaca dan digunakan oleh para pemimpin. Biasanya, ringkasan eksekutif satu halaman yang didukung oleh lampiran yang lebih rinci adalah format yang paling efektif. Tujuannya adalah menciptakan dokumen kerja yang menjadi acuan rutin, bukan hanya sebuah laporan yang disimpan saja. Pada slide ini, kita membahas beberapa kesalahan umum dalam perencanaan tenaga kerja. Pertama, seringkali perencanaan dilakukan secara terpisah, artinya HR menyusun rencana tanpa masukan dari para pemimpin bisnis. Hal ini menyebabkan rencana kehilangan kredibilitas dan tidak mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Kemudian, kita juga sering mencampur-adukan aktivitas dengan hasil. Misalnya menghitung jam pelatihan atau jumlah rekrutmen bukanlah perencanaan tenaga kerja yang efektif. Yang paling penting adalah apakah kesenjangan kemampuan semakin tertutup dan kapabilitas karyawan berkembang. Selain itu, ada kesalahan menganggap bahwa rencana bersifat statis, padahal rencana harus menjadi dokumen yang hidup, selalu ditinjau ulang dan disesuaikan sesuai perubahan kondisi. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, perencanaan tenaga kerja akan menjadi lebih akurat dan relevan. Perencanaan tenaga kerja strategis akan berjalan optimal ketika menjadi bagian rutin dari cara kita, sebagai pemimpin, memandang fungsi atau unit bisnis kita, bukan hanya sekadar kegiatan tahunan dari HR. Kita perlu mengintegrasikan pertanyaan tentang tenaga kerja ke dalam percakapan kepemimpinan sehari-hari. Misalnya, saat meninjau kinerja proyek, tanyakan apakah tim sudah memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk tahap berikutnya. Saat membahas strategi bisnis, pikirkan implikasi sumber daya manusia yang mungkin muncul. Dan ketika menyetujui anggaran, pastikan ada investasi yang cukup untuk mengembangkan kapabilitas tim. Ini bukan semata-mata pertanyaan HR, melainkan bagian penting dari kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang konsisten menanyakannya akan membangun organisasi yang jauh lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai seorang pemimpin, peran Anda dalam perencanaan tenaga kerja sangat penting, tidak peduli di posisi mana Anda berada dalam organisasi. Jika Anda seorang pemimpin junior, fokus utamanya adalah memahami kebutuhan kapasitas tim Anda, memberikan masukan yang jujur tentang kesiapan dan kesenjangan yang ada,
serta aktif mendukung pengembangan anggota tim Anda. Untuk manajemen menengah, tugas Anda adalah menghubungkan visi strategis dari pimpinan atas dengan realitas sumber daya manusia di lapangan. Anda menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi rencana pengembangan yang konkret dan memastikan risiko diidentifikasi sejak dini. Sementara itu, pemimpin senior bertanggung jawab menentukan arah tenaga kerja untuk area mereka, mendukung proses perencanaan secara menyeluruh, serta mengambil keputusan penting yang muncul dari rencana tersebut. Peran ini menunjukkan bagaimana setiap level kepemimpinan memberikan kontribusi berbeda namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk memulai rencana tenaga kerja Anda, ada 4 langkah praktis yang harus diperhatikan. Pertama, tinjau strategi bisnis Anda. Dan identifikasi 3 hingga 5 prioritas strategis utama yang akan membentuk kebutuhan tenaga kerja dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Kedua, lakukan audit tenaga kerja saat ini dengan menilai kemampuan yang ada, mengenali peran kritis, serta mengidentifikasi kesenjangan suksesi dan risiko perputaran karyawan. Ketiga, tentukan profil tenaga kerja masa depan dengan menjabarkan peran, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai strategi organisasi. Terakhir, tutup kesenjangan tersebut dengan rencana aksi yang terprioritasi, termasuk menentukan apa yang harus dibangun, dibeli, dipinjam, atau diikat, serta menetapkan pemilik dan jadwal untuk memastikan keberhasilan setiap langkah. Pada slide ini, kita menyoroti beberapa poin kunci dalam perencanaan tenaga kerja yang efektif. Pertama, strategi harus menjadi dasar dari seluruh rencana. Setiap keputusan tentang tenaga kerja harus selalu terhubung kembali dengan arah organisasi, karena tanpa jangkar strategis, aktivitas yang dilakukan bisa menjadi tidak terarah dan tidak efektif. Selanjutnya, kita harus memprioritaskan kesenjangan kapabilitas, bukan hanya mencantumkannya. Tidak semua kesenjangan membawa risiko yang sama, jadi fokuskan energi dan investasi pada kesenjangan yang benar-benar mengancam hasil strategis paling penting. Selain itu, perencanaan tenaga kerja bukanlah tanggung jawab hanya HR, melainkan tanggung jawab kepemimpinan secara keseluruhan. Para pemimpin bisnis di setiap tingkat harus berperan aktif dan memberikan masukan yang berharga. Dan terakhir, rencana itu harus hidup. Ini berarti kita harus secara berkala meninjau kembali asumsi dan rencana kita agar tetap relevan dan menjadi panduan tindakan yang efektif di masa depan. Perencanaan yang dibiarkan usang hanya akan menjadi catatan masa lalu, bukan alat untuk bergerak maju. Terima kasih atas perhatian Anda selama pelatihan ini. Saya berharap Anda mendapat alat-alat praktis dan cara berpikir yang lebih tajam untuk pekerjaan perencanaan Anda. Perencanaan tenaga kerja dan sumber daya secara strategis adalah kunci utama yang menentukan keberhasilan organisasi. Keputusan yang Anda buat tentang orang, kapabilitas, dan alokasi sumber daya akan membentuk segala hal yang bisa dicapai oleh organisasi Anda. Semoga pelatihan ini memberikan Anda titik awal yang lebih jelas, kosakata yang lebih kuat untuk berdiskusi, dan kepercayaan diri untuk memimpin di konteks Anda sendiri. Teruslah belajar, terus bertanya secara kritis tentang tenaga kerja Anda, dan selalu hubungkan pertanyaan-pertanyaan itu dengan strategi organisasi Anda. Disiplin dalam hal ini, jika dilakukan konsisten, adalah yang membedakan organisasi yang siap menghadapi masa depan dari yang tidak. Pada slide ini, saya ingin menyoroti beberapa referensi utama yang menjadi dasar dari pembahasan kita tentang perencanaan tenaga kerja strategis. Pertama, karya Boudreau dan Ramstad yang sangat penting karena menghubungkan keputusan tenaga kerja dengan hasil bisnis secara langsung. Ini memberikan kerangka ilmiah yang kuat untuk memahami dampak manajemen sumber daya manusia. Kemudian, artikel dari Capelli mengingatkan kita bahwa perencanaan tenaga kerja tradisional memiliki keterbatasan dan menekankan perlunya pendekatan yang lebih dinamis dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Selain itu, sumber dari SHRM dan CHIP menyediakan panduan praktis yang selalu diperbarui dan dapat diakses secara online, jadi ini sangat berguna untuk referensi terkini. Terakhir, laporan tahunan dan pengajuan publik IBM dari tahun 2015 hingga 2022 memberikan studi kasus nyata mengenai transformasi tenaga kerja di perusahaan besar. Semua referensi ini bersama-sama membantu kita membangun pemahaman yang lengkap dan aplikatif dalam praktik perencanaan tenaga kerja yang efektif.
Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, saya ingin menekankan bahwa konten yang disampaikan ditujukan hanya untuk tujuan pelatihan dan penggunaan internal. Harap gunakan informasi ini dengan hati-hati, karena ada kemungkinan terdapat kesalahan atau kekurangan dalam materi ini. Penulis dan penyaji tidak bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi yang diberikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menggunakan pertimbangan profesional dan, bila perlu, berkonsultasi dengan ahli hukum atau profesional terkait dalam menghadapi isu yang kompleks. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.